Nama saya Muhammad Saifullah, sering dipanggil Pak Ipul. Kalau di komunitas saya dipanggil Cak Ipul, tapi kalau dalam sanggar teater sering dipanggil Babe Ipul. Usia saya 45 tahun. Saya sudah berkeluarga, anak saya 3 dan istri saya 1. Keseharian saya sebagai seorang pendidik di SMA Maude 1 Palangkaraya. Hal yang menarik ketika saya menjadi seorang pendidik adalah ketika pengalaman saya setahun itu mengajar, saya merasakan begitu di dalam hidup yang belum merasa kok enak gitu. Kita berinteraksi dengan siswa, kemudian berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, rasa ada kebahagiaan tersendiri yang mungkin tidak bisa diambil atau diperoleh dari kegiatan yang lain. Nah, berdasarkan itulah saya ingin lanjutkan kuliah. Akhirnya sekarang menjadi seorang pendidik dan melanjutkan mengajar atau mendidik di sekolah di Palangkaraya. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya bahasa dan sastra Indonesia. Dalam pelajaran bahasa Indonesia itu tentu diajarkan tentang bagaimana bertutur kata yang baik, menggunakan bahasa yang baik dan benar, baik sesuai dengan situasi dan benar sesuai dengan ejaan atau ketentuan dalam kaidah bahasa Indonesia. Terus kaitannya dengan kenapa di dalam mengajar itu juga perlu strategi-strategi, ya, sehingga dalam proses pembelajaran itu menyenangkan. Nah, proses belajar menyenangkan ini tentunya bisa dikatakan dengan seni mengajar, ya, seni mengajar. Di dalam seni mengajar itu kita mencari metode atau cara pembelajaran yang menarik yang disukai oleh siswa, sehingga pembelajaran kita, materi apapun itu akan mudah diterima, diserap dan menjadi pengalaman yang berharga untuk mereka. Menurut saya, Bapak Saifullah dia sangat menarik, soalnya dalam pelajaran itu terkadang beliau suka bercanda dan terkadang juga ada waktunya serius. Pak Ipul adalah salah satu guru inspirasi saya selama saya sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya. Beliau juga salah satu guru yang selalu motivasi saya untuk sering-sering menulis, karena kebetulan saya juga sangat-sangat suka menulis. Saya sering kalau misalnya ada hal yang membahagiakan diri saya atau ada hal yang bikin saya sedih, saya tuh suka ngungkapin lewat tulisan-tulisan. Lalu cara mengajarnya itu selalu berbeda-beda, karena di setiap pelajarannya itu juga ada namanya itu cerita inspiratif. Bisa dikatakan saya mengajar itu dengan seni, dengan interaksi yang tidak kaku, dengan bahasa yang humoris, tetapi tidak mengurangi nilai-nilai atau esensi dari materi yang disampaikan, sehingga siswa itu senang mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Beliau adalah orang yang ceria, hebat, dengan gayanya yang banyak humornya, yang akhirnya membuat suasana di sekolah ini seger gitu. Kalau saya dibilang humoris itu, ya itu penilaian mereka ya, penilaian mereka. Tapi itu adalah bagian sisi satu karakter yang memang selalu saya munculkan, baik saat saya mengajar, baik saat berteater, maupun saya di tengah-tengah keluarga. Seorang teman juga dan juga seorang yang bisa dibawa untuk bekerja sama di SMA ini, bukan saja untuk menggerakkan semua sekolah keluarga besar SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya, tapi juga bisa berkolaborasi dalam bidang-bidang yang lain. Saya selalu berperilaku yang seperti itu. Kalaupun itu dianggap humoris, ya alhamdulillah, artinya dengan perilaku humoris itu bisa menyenangkan orang. Ketika belajar juga enak diterima oleh siswa, ketika di tengah keluarga itu menjadi sebuah penghangat suasana keluarga. Nge-support kita buat jadi yang lebih baik lagi, selalu memotivasi kami biar kami tuh bisa
menjadi generasi-generasi yang sangat membanggakan sekolah ini, bisa menjadi kakak kelas juga yang baik buat adik-adik kami, bisa menjadi contoh yang baik buat semuanya yang ada di sini. Terpikirlah dalam pikiran saya untuk mendirikan komunitas, ya, sehingga nanti ketika saya selesai mengajar, rasa seni atau jiwa seni saya itu bisa dikembangkan lewat komunitas atau sanggar yang saya dirikan itu. Kenapa teater dan sastra? Teater adalah seni pertunjukan, ya, yang khususnya memainkan peran. Nah, peran ini adalah gambaran kehidupan. Juga sangat luar biasa, sekalian skill yang memang beliau miliki di bidang seni teater, beliau juga sebagai pegiat seni di Palangkaraya, maka beliau juga berkesempatan untuk membangkitkan minat seni teater itu di anak-anak. Jadi selama sama Pak Ipul kan Bapak tuh memiliki latar belakang yang juga guru pembimbing sastra dan kesenian. Dari situ tuh saya tuh juga bisa mengeksplor diri saya buat bisa lebih sering menulis, lebih sering mengungkapkan apa yang saya rasain itu ke dalam bentuk tulisan. Dan saya juga udah bisa berani untuk tampil ke depan. Ada yang namanya olah rasa. Olah rasa ini bila kita mendalaminya, maka kita akan menjadi sosok yang memiliki kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional itu sebagai contoh yang paling mudah adalah orang yang memiliki kecerdasan emosional itu tidak mudah emosi dia. Tidak mudah emosi, kemudian pikirannya itu luas, panjang berpikirnya, melihat sesuatu itu tidak langsung mendoktrin, tapi dia menganalisis. Ini ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional. Saat belajar tentang teater, saya bisa mengolah banyak emosi yang ada di diri saya, dan saya menganggap bahwa itu menjadi salah satu anugerah terbaik saya, karena sebagai anak muda mungkin emosi yang bisa dikendalikan itu tidak mudah gitu. Di dalam berkesenian khususnya teater, di Sanggar Biang Lala juga mengenalkan beberapa strategi atau metode sehingga ketika praktik untuk berlatih itu lebih menyenangkan dibandingkan dengan sanggar-sanggar umum atau di tempat yang lain. Nggak cuma tentang drama kayak yang orang-orang tahu di luar sana, tapi aku juga banyak belajar menulis sastra seperti puisi, terus juga baru-baru ini aku belajar nulis drama, dan yang paling penting aku juga belajar ilmu komunikasi, public speaking, itu juga di Biang Lala. Jadi menurut aku ikut di Biang Lala itu salah satu anugerah, karena di Biang Lala itu banyak banget yang bisa kita pelajari, dan alhamdulillahnya menebar manfaat untuk aku sendiri juga untuk orang banyak. Umumnya latihan itu dipisah-pisah, olah tubuh dulu sampai si pelaku merasa nyaman, ya, baru nanti olah rasa. Satu dimunculkan, kemudian nanti olah imajinasi. Nah, di dalam Sanggar Biang Lala itu digabung menjadi satu, yang namanya teknik oburasi tadi. Olah tubuh, rasa dan imajinasi langsung dipraktikkan di dalam satu kesatuan peristiwa, sehingga pelaku itu merasakan merasakan keberlanjutan. Setelah olah tubuh langsung dipadukan dengan rasa yang ingin dimunculkan dalam diri, yang dikaitkan dengan imajinasi. Obusaka itu adalah olah tubuh, suara dan karakter. Ini jadikan satu. Olah tubuh kemudian digabung dengan karakter yang dimainkan, lalu diperkuat dengan suara sebagai penguatan karakter tersebut. Jadi satu peristiwa yang memunculkan
3 kegiatan olah tubuh, kemudian olah suara dan olah karakter. Kemudian metode yang ketiga namanya pandaran imaji. Pandaran imaji adalah pendalaman peran dengan cara menghadirkan imaji dalam diri. Dalam bentuk praktiknya, kita akan mengimajinkan sesuatu tokoh, peran, misalnya. Lalu kita peragakan, kemudian digabung dengan peragaan-peragaan imaji-imaji dari tokoh yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan gerakan imajinasi ya kelompok yang membentuk sebuah kalau dia gambaran fisik, dia akan membentuk sebuah perpaduan tubuh yang menarik untuk dilihat, yang indah untuk dilihat. Nah, sedangkan di menulis, di Sanggar Biang Lala juga menciptakan teknik menulis sebagai contoh puisi, teknik menulis puisi yang sangat sederhana. Hanya memaksimalkan fungsi 2 panca indera sudah bisa menciptakan sebuah puisi. Sebagai contoh, fungsi indera penglihat, yaitu fungsi mata untuk melihat sesuatu di sekitar kita. Kemudian kita coba amati, ambil sesuatu yang mau diangkat dalam satu kata, kemudian digabung dengan imaji rasa. Jadi ada 2 saja imaji rasa dan imaji penglihatan. Sehingga kata yang ditentukan dari apa yang dilihat tadi, kemudian dijabarkan jadi kalimat atau baris-baris puisi, yang dalam baris-baris puisi itu diikutkan rasa apa? Rasa sedih, rasa marah, rasa kecewa, atau rasa bangga, rasa pemujaan pada sang pencipta, atau rasa-rasa yang lainnya. Sehingga si pelaku yang mengikuti pelatihan menulis puisi itu merasa tidak sulit. Karena apa? Karena apa yang ditulis itu ya ada yang ada di sekitarnya, yang dilihat oleh matanya, yang didengar oleh telinganya, dan yang dirasakan dalam hatinya, dalam perasaannya. Ketika dulu saya kuliah, program studi pendidikan bahasa Indonesia dan bahasa dan sastra Indonesia, di sana juga ada mata kuliah penyutradaraan, kemudian latihan pemeranan. Saat menempuh latihan pemeranan itulah saya dilatih untuk diperkenalkan dasar-dasar berteater. Dasar-dasar teater sana sangat berat. Ketika latihan vokal, saya diminta dulu itu dosen saya untuk berteriak-teriak di pinggir jalan, mengeluarkan vokal suara. Kemudian untuk melatih keberanian, melatih untuk tidak merasa malu, dia harus mendatangi seseorang di tengah umum, lalu memarahinya, atau merayunya, atau menghinanya. Itu latihan yang pernah saya lakukan. Bahkan saat latihan fisik, saya harus merayap, merangkak ya di tanah lapang itu, merangkak dengan ya khusus merangkak saja dari satu titik ke titik lain, kemudian pindah lagi dari titik lain ke titik lain untuk melatih fisik agar ketika bermain teater itu memiliki gestur yang kokoh, yang kuat, sehingga tidak mudah bergerak ke sana kemari. Itu pengalaman-pengalaman. Nah, berdasarkan itu, bila diterapkan di zaman sekarang ya, anak-anak sekarang sepertinya lari dia akan lari. Karena begitu mungkin dipikirnya begitu memalukan dirinya sendiri, harus teriak-teriak di jalan, ya ketemu orang yang kenal malah dimaki-makinya. Ya kalau orang yang dimaki itu tidak marah, kalau marah bagaimana?
maka akan terjadilah sebuah konflik yang seharusnya tidak perlu terjadi. Akhirnya muncullah pemikiran bagaimana membuat terobosan atau ide atau teknis yang mempermudah latihan-latihan dasar itu agar menarik mereka. Ya, menarik itu bukan menarik untuk mereka gabung, tidak, tapi mereka senang menjalaninya, senang melakukan latihan dasar-dasar berteater itu. Saat belajar teater, saya banyak banget belajar ya tentang teater itu sendiri, dan apa yang saya pelajari yaitu tentang mengolah emosi. Jadi di teater itu kita banyak belajar tentang bagaimana mengolah emosi, terus mengenali banyak karakter, dan juga bagaimana caranya kita pintar berpublic speaking di depan orang-orang. Saya merupakan orang yang tidak terlalu pintar dalam berbicara di depan publik umum gitu. Tapi semenjak ada di teater, sedikit demi sedikit diajarin sama Pak Ipul bagaimana caranya untuk ngomong di depan orang. Terus itu kita juga banyak belajar tentang olah tubuh, olah rasa. Tuh mau kita sedih juga, sedih kita itu diekspresikan melalui cara kita kadang berdialog, berekspresi lewat emosi. Dan karena bareng Pak Ipul juga orangnya rame, menyenangkan sama teman-teman yang lain, jadi rasanya kadang kita lupa sama sedihnya. Bahkan ketika kita ngerasa sedih juga, mereka ada buat bantu kita supaya tetap senang. Jadi aku nggak pernah ngerasa terbebani selama ikut Biang Lala. Sejauh ini alhamdulillah aku senang terus. Kenapa saya milih berkesenian ya di tengah saya sebagai seorang pendidik? Yang menjadi dasar pemikiran saya, yang menjadi motivasi saya adalah seni itu saya jadikan alat untuk dakwah. Karena jadikan untuk alat dakwah, maka karya-karya saya tentu lebih banyak bernuansa nasihat. Kemudian mereka yang bergabung dengan komunitas saya akan saya berikan edukasi tentang etika, tutur kata, tentang sikap dan perbuatan, dan selalu berkomunikasi tentang kebaikan. Nah, itu yang menjadikan saya tetap menggeluti teater dan sastra. Dan kedepannya tentu saya berharap dengan melalui komunitas ini, khususnya Sanggar Biang Lala, saya bisa merangkul banyak anak-anak generasi muda yang mungkin tidak begitu punya kegiatan di masa remajanya, bergabung, kemudian mampu menentukan jati diri, menentukan tujuan hidupnya yang baik, mengurangi perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sehingga mereka menemukan, oh ini loh yang namanya seharusnya saya itu menjadi seorang anak, menjadi seorang pelajar, menjadi seorang mahasiswa, dan menjadi seorang yang di tengah masyarakat. Ayo lebih imajinatif lagi gerakannya dan polanya. Ketika anak-anak ikut lomba Biang Mahardika, juga pernah meraih prestasi, pernah menjadi juara pertama tingkat kota ya. Dulu yang menyelenggarakan itu sekolah madrasah seperti itu. Kemudian untuk di Biang Lala sendiri, kami pernah melakukan pentas, mengikuti pentas temu teater se-Kalimantan, ya, pentas tunggal, dan itu menjadi capaian-capaian yang luar biasa bagi sebuah sanggar. Dan di anak-anak sanggar juga tidak hanya mengikuti teater, tapi juga menulis. Ada juga anak sanggar Biang Lala sudah menerbitkan buku tunggal karyanya sendiri, kumpulan puisinya sendiri, seperti itu. Dan alhamdulillah juga saya sering mengikuti pelatihan nulis, sehingga ada beberapa kumpulan buku puisi yang diterbitkan, dan juga buku tunggal saya tentang puisi, seperti itu. Untuk penghargaan alhamdulillah
pernah juga meraih memperoleh penghargaan dari Ikatan Guru Indonesia itu sebagai buku yang terbaik. Kemudian pernah juga meraih prestasi sebagai penulis puisi terbaik, juara 1. Ya tidak hanya juara 1 atau juara terbaik, pernah juga yang gagal, kemudian menjadi sekadar harapan, itu juga pernah diraih. Karena bagaimanapun semuanya perlu proses dan tidak langsung harus memperoleh sesuatu yang baik. Dan untuk kebagian sastranya, saat ini saya sangat bersyukur sekali belajar sastra banyak terhadap Pak Ipul, karena sekarang saya sudah ada menciptakan satu buah buku antologi puisi hasil dari saya mempelajari sastra itu sendiri. Aku juga berharap Biang Lala bisa terus menebarkan kebaikan tidak hanya untuk anggotanya tapi juga untuk banyak orang. Karena tujuan kita di Biang Lala tidak hanya belajar tentang satu hal saja, tapi kita juga belajar sosialisasi seperti apa, jadi tidak fokus di bagian sastranya aja. Dan aku juga berharap untuk diri sendiri, aku juga bisa terus explore apa yang sudah aku pelajari selama di Biang Lala, dan tentunya balik lagi tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Semua yang berhubungan dengan kita di dunia ini atau di kehidupan ini itu tidak jauh berbeda, tidak jauh atau tidak lepas dari teater itu sendiri. Saya berharap teater di Palangkaraya, teater di Indonesia terus diminati oleh masyarakat umum. Kita sebagai pendidik dan peserta didik itu adalah rekan di dalam dunia pendidikan. Pendidikan harus disampaikan dengan cara yang sangat menyenangkan dan memang diinginkan oleh peserta didik, sehingga mereka bukan hanya tahu tetapi juga memahami yang menjadi bekal pengetahuan mereka. Untuk teman-teman yang menggeluti seni peran khususnya teater dan sastra, ayo kita tetap semangat menggeliat dalam posisi dan kondisi apapun. Terima kasih kepada Bapak Saiful, karena dengan adanya Bapak Saiful kami bisa belajar seni jadi lebih menyenangkan. Terima kasih Pak Saiful. Harapan saya untuk Pak Ipul ke depannya mungkin Bapak nggak pernah berubah, tetap jadi seorang guru yang lucu, seorang guru yang asik, seorang guru yang baik-baik saja di depan muridnya, seorang guru yang selalu membawa kebahagiaan untuk kami. Tetap jadi orang yang bijaksana, terus sehat selalu, panjang umur, dan semoga nanti kalau saya sudah sukses, saya bisa ketemu Bapak lagi, bisa membalas semua kebaikan-kebaikan Bapak yang sudah Bapak kasih ke saya.